Halo Sobat KRS, perkenalkan nama saya Ryan Farezi dari jurusan Arsitektur dari kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Saat ini saya akan menjelaskan tentang desain yang telah saya buat. Pertama-tama, apa sih rumah tumbuh itu? Rumah tumbuh adalah konsep perubahan atau rancangan yang dapat berkembang atau diubah dan kebutuhan dan preferensi seiring berjalannya waktu. Ide utama dari rumah tumbuh ini adalah bagaimana struktur awal sebuah bangunan dapat berdiri tanpa adanya perubahan yang maksimal. Apa sih fungsi rumah tumbuh? Tujuan dari konsep rumah tumbuh ini adalah untuk menciptakan lingkungan perumahan yang adaptif, berkelanjutan, dan responsif dari perkembangan penghuninya. Hal ini memungkinkan untuk tetap relevan dan berfungsi dengan baik seiring berjalannya waktu. Main isu yang saya ambil adalah di lokasi Kretek Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda, Kabupaten Bantul, Dr. Handes Trisakti, menuturkan selama ini pembangunan perumahan di Bantul masih banyak terpusat di 3 kecamatan, yaitu Bantul, Imogiri, dan juga Kasihan. Kemudian, kawasan yang masih belum terdampak pembangunan ini berada di daerah jauh dari kota. Hal ini menyebabkan infrastruktur yang terbilang lambat dan juga jenis material ataupun bahan baku yang terbilang mahal di kalangan daerah jauh dari kota. Kemudian ada background design yang saya ambil adalah isu site. Yang paling utama adalah kesenjangan sosial, kemiskinan, dan perkembangan infrastruktur. Potensial site yang ada di daerah sekitar Kretek Bantul ini, area wisata, dukungan penuh pemerintah, ketersediaan lahan, transportasi yang memadai, ketersediaan sanitasi dan elektrikal, topografi, lahan dasar. Kemudian, desain mengalami perkembangan dari desain awalnya. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti adanya bangunan yang akan dibangun ataupun ketersediaan dana yang masih terbatas. Kemudian ada grand concept yang saya ambil, yaitu adalah Whitney. Whitney bisa diartikan sebagai menjadi putih, bersih, indah, nyaman, dan sejuk. Konsep ini menjadi hasil yang terbaik bagi rumah tinggal, sebab dari segi latar belakangnya, keperluan desain rumah ini untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menjadi sebuah dorongan untuk mendesain bagaimana sih membuat rumah yang murah, sederhana, tapi tidak terlihat biasa saja. Di tipe 27, desain yang saya terapkan adalah menggunakan konsep minimalis dan juga penerapan ruang yang optimal, di mana di setiap ruangnya itu memiliki penghawaan dan juga pencahayaan dari banyaknya bukaan ataupun ventilasi udara. Kemudian adanya ruang-ruang yang dapat diakses dengan mudah dengan sirkulasi yang menguntungkan ataupun mengoptimalkan rumah tersebut. Gubahan dasar itu memiliki luasan tanah itu 100 meter persegi. Gubahan masa awal itu berbentuk persegi panjang. Kemudian ada penerapan di bagian depan ataupun pengurangan di bagian depan merespon dengan GSB, yaitu mundur ke belakang 3 meter. Kemudian ada pengurangan bagian di belakang. Hal ini mendasar bagi pengurangan dana ataupun dana yang masih belum masuk ke masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk membangun rumah yang lebih besar. Kemudian menaikkan level pada masa area depan sebagaimana untuk pencahayaan dan juga sirkulasi. Kemudian penggunaan atap setengah kremona. Hal ini menjadi dasar rumah ini indah tapi murah juga. Kemudian di sini ada interior dan juga eksterior yang sudah saya render. Tampak rumah dari samping kiri, samping kanan, tampak depan dan belakang. Kemudian ada potongan rumah. Potongan BB itu menunjukkan bagian potongan dari arah kiri bangunan, sedangkan potongan per A ini menunjukkan bagian depan ke belakang. Kemudian di sini ada denah. Di rumah tipe 27 ini, fasilitas yang dapat dirasakan oleh penggunanya adalah satu carport dengan ukuran 5 meter x 3 meter. Kemudian di depannya masih ada taman teras memiliki ketinggian plus 10 dari lahan utama. Kemudian ada satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan juga ruang komunal. Ruang komunal ini terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan tempat makan. Kemudian di bagian belakang masih banyak area terbuka, yaitu teras ataupun laundry area. Setelah itu ada tipe 39. Di tipe 39 ini desain yang tumbuh dari 27, di mana perubahan bagian kamar dan juga area teras belakang ini menjadi perubahan yang menonjol. Adapun desain dari strukturnya itu antara balok, pondasi, kolom ataupun rangka atap tidak merubah bagian area tipe 27. Jadi rumah ini tidak merubah
rangka awal ataupun struktur awal dari rumah 27. Terus kemudian ada gubahan. Di gubahan luasan ini sama dengan tipe 27, kemudian pengurangan juga sama seperti 27. Adapun perbedaannya di bagian belakang. Di bagian belakang ini ada penambahan ataupun pengurangan yang tidak signifikan antara 39 dan 27. Kemudian di bagian depan masih sama menggunakan setengah atap Cremona dan juga derajat yang disesuaikan sebagai atap. Kemudian ada interior dan eksterior di bagian rumah 39, tampak rumah, potongan rumah, modul ruangnya. Perbedaan di 27 dan 39 ini, di 39 ini kamar tidur memiliki masing-masing spring bed yang besar dan juga ada 2 kamar tidur sebagai tambahannya. Kemudian ada laundry area yang lebih besar dan juga ada taman tengah. Taman tengah ini berfungsi untuk sirkulasi di bagian toilet dan juga sirkulasi di bagian dapur. Kemudian di tipe 60, di tipe 60 ini adalah desain klimaks ataupun desain maksimal dari pertumbuhan desain tipe 27, 39 ke 60 ini. Fasilitas yang didapat dari tipe 60 ini adalah 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 meja makan, 1 dapur, ada minibar, ruang tamu, ruang keluarga, dan ada taman depan, tengah, dan samping. Taman-taman ini mewujudkan sehatnya rumah karena antara sirkulasi matahari, sirkulasi udara, pencahayaan, dan juga zat-zat kotor yang ada di dalam ruangan maupun di dalam area rumah bisa terbuang ataupun tersirkulasi dengan baik dengan adanya open space ataupun void yang berada di tengah, belakang, dan depan bangunan. Tampak ataupun potongan bangunan masih sama dan juga modul ruang yang di gambar ini menunjukkan area-areanya. Mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi yang telah saya buat di desain ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.